Perang Badar merupakan salah satu pertempuran paling monumental dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Pertempuran ini bukan hanya sekedar konflik bersenjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam dan berdampak besar pada perjalanan sejarah Islam. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama yang dihadapi oleh umat Islam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertempuran ini menandai titik awal konfrontasi militer langsung antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy yang berusaha menghancurkan mereka. Sebagai pertempuran pertama, Badar menjadi ujian besar bagi kekuatan dan keteguhan iman kaum muslimin. Kemenangan dalam Perang Badar memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mengokohkan posisi umat Islam di Madinah. Sebelum pertempuran ini, kaum muslimin seringkali dianggap lemah dan rentan oleh musuh-musuh mereka. Kemenangan di Badar membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang tangguh dan didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri umat Islam dan memotivasi mereka untuk terus berjuang. Kekalahan telak yang dialami oleh kaum Quraisy dalam Perang Badar memberikan dampak psikologis yang besar. Kaum Quraisy yang sebelumnya menganggap remeh umat Islam kini menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman serius. Kekalahan ini juga membuat mereka lebih berhati-hati dalam menghadapi umat Islam di masa depan. Meskipun masih menyimpan dendam yang akan muncul dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Perang Badar adalah bukti nyata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Dalam keadaan yang sangat tidak seimbang dari segi jumlah dan perlengkapan, Allah menurunkan bantuannya berupa malaikat yang membantu kaum muslimin. Kisah ini menguatkan keyakinan umat Islam bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Kemenangan di Badar memberikan momentum penting bagi dakwah Islam. Setelah pertempuran ini, banyak suku-suku di sekitar Madinah yang mulai menunjukkan minat dan simpati terhadap Islam. Kemenangan ini juga menginspirasi banyak orang untuk memeluk Islam dan bergabung dalam barisan kaum muslimin, memperkuat posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan meningkatkan pengaruh Islam di Jazirah Arab. Lalu bagaimana pertempuran ini berlangsung dan bagaimana awal mula terjadinya Perang Badar? Mari kita mulai. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, umat Islam terus-menerus menghadapi ancaman dan intimidasi dari kaum Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy merasa terancam dengan keberadaan komunitas Muslim yang semakin kuat di Madinah. Kaum Quraisy khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh Islam di Madinah akan mengancam dominasi mereka di Mekah dan wilayah sekitarnya. Mereka melihat Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka. Hijrahnya umat Islam ke Madinah mempengaruhi kegiatan ekonomi di Mekah, terutama karena banyak Muslim yang sebelumnya terlibat dalam perdagangan kini meninggalkan kota tersebut. Ini berdampak negatif pada perekonomian Quraisy. Kaum Quraisy yang berpegang teguh pada kepercayaan pagan merasa bahwa Islam yang monoteistik akan mengikis tradisi dan kepercayaan mereka yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyadari pentingnya melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy sebagai bagian dari strategi perang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyerang kafilah dagang Quraisy yang membawa barang-barang berharga. Dengan menyerang kafilah dagang Quraisy, umat Muslim dapat mengganggu jalur perdagangan yang sangat vital bagi ekonomi Quraisy. Hal ini diharapkan dapat melemahkan sumber daya finansial yang digunakan untuk memerangi umat Islam. Penjarahan kafilah dagang juga memberikan sumber daya tambahan bagi umat Islam di Madinah, yang saat itu masih dalam proses membangun komunitas yang mandiri dan kuat. Sebelum hijrah, kaum muslimin di Mekah mengalami berbagai bentuk penindasan dan perampasan harta benda mereka oleh Quraisy.
Menyerang kafilah dagang dianggap sebagai salah satu cara untuk membalas perlakuan tersebut dan mengembalikan sebagian dari kerugian yang telah mereka alami. Banyak harta benda kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah dijarah oleh kaum Quraisy, dan langkah ini merupakan upaya untuk mendapatkan kembali harta mereka yang dirampas. Perang Badar juga didorong oleh wahyu ilahi yang memberikan motivasi spiritual dan moral bagi kaum muslimin untuk berjihad. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang relevan antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berperang membela diri dan melindungi agama mereka. Salah satu ayat terpenting tersebut adalah surat Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Nabi Muhammad juga memberikan motivasi kepada para sahabatnya melalui berbagai sabda dan tindakan. Beliau menekankan pentingnya berjihad di jalan Allah dan menjanjikan pahala besar bagi mereka yang berjuang dengan ikhlas. Salah satu hadis yang memotivasi antara lain, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah bertekad untuk berperang, maka ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Demikian latar belakang intimidasi dan ancaman dari Quraisy, strategi penjarahan kafilah untuk melemahkan ekonomi musuh, serta dorongan spiritual dari ayat-ayat dan Quran hadis. Umat Islam termotivasi untuk berperang dalam pertempuran Badar. Perang ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga perjuangan spiritual dan moral untuk menegakkan keadilan dan melindungi agama Allah. Kondisi yang mendorong kafir Quraisy untuk berperang. Yang pertama adalah keinginan Quraisy untuk membalas dendam atas hijrah umat Islam ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, kaum Quraisy di Mekah merasa sangat terganggu. Hijrah tersebut dianggap sebagai tindakan pembangkangan yang sangat serius. Sebelumnya, kaum Quraisy telah melakukan berbagai bentuk penyiksaan, intimidasi, dan tekanan terhadap umat Islam di Mekah, dengan harapan bahwa mereka akan meninggalkan ajaran Islam. Namun dengan hijrahnya umat Islam ke Madinah, Quraisy merasa bahwa mereka telah gagal mengendalikan dan menekan perkembangan Islam. Rasa marah dan dendam ini mendorong Quraisy untuk mencari kesempatan membalas dendam dan menghancurkan umat Islam yang telah menemukan tempat yang aman di Madinah. Yang kedua adalah rasa takut dan kebencian terhadap perkembangan Islam yang mengancam kedudukan mereka. Kaum Quraisy tidak hanya marah karena hijrahnya umat Islam ke Madinah, tetapi juga mereka merasa takut dan benci terhadap penyebaran agama Islam. Mereka melihat Islam sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan, kepercayaan, dan cara hidup mereka yang selama ini dipegang teguh. Beberapa faktor yang menimbulkan ketakutan dan kebencian tersebut adalah Quraisy memegang peran penting sebagai pemimpin dan penjaga Ka'bah di Mekah yang merupakan pusat keagamaan bagi berbagai suku Arab. Mereka khawatir bahwa dengan berkembangnya Islam, mereka akan kehilangan status dan otoritas yang telah mereka nikmati selama berabad-abad. Islam membawa ajaran monoteistik yang bertentangan dengan politeisme yang dianut oleh kaum Quraisy. Mereka melihat ajaran ini sebagai ancaman terhadap tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka. Quraisy memperoleh banyak keuntungan dari para peziarah yang datang ke Mekah. Dengan berkembangnya Islam, mereka khawatir bahwa jumlah peziarah akan berkurang, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan ekonomi mereka. Yang ketiga, perintah Abu Sufyan untuk melindungi kafilah dagang Quraisy yang sedang dalam perjalanan. Pada waktu itu, kafilah dagang Quraisy sering melakukan perjalanan antara Mekah dan Suriah, membawa barang-barang berharga dan hasil perdagangan mereka. Salah satu kafilah besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan kembali dari Suriah menuju Mekah.
Mengetahui bahwa umat Islam di Madinah berencana untuk menyerang kafilah tersebut, Abu Sufyan mengirimkan pesan darurat ke Mekah untuk meminta bantuan. Pesan ini memicu reaksi cepat dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy segera mengumpulkan pasukan besar, terdiri dari sekitar 1.000 orang, untuk melindungi kafilah dagang mereka dan menghadapi umat Islam yang dianggap sebagai ancaman. Mereka tidak hanya berniat melindungi kafilah, tetapi juga ingin menunjukkan kekuatan mereka dan menakut-nakuti umat Islam agar tidak lagi berani menantang mereka. Abu Sufyan, yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdik, mengubah rute kafilah untuk menghindari pertemuan dengan pasukan Muslim. Meskipun kafilah berhasil lolos, pasukan Quraisy yang sudah terkumpul memutuskan untuk tetap maju dan menghadapi kaum Muslimin di Badar. Kaum Quraisy memiliki berbagai motivasi untuk berperang dalam pertempuran Badar. Mereka didorong oleh keinginan membalas dendam, rasa takut, dan kebencian terhadap berkembangnya Islam, serta kebutuhan untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Perang ini tidak hanya merupakan konfrontasi fisik, tetapi juga pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan, tradisi, dan status yang telah lama mereka nikmati. Peran iblis yang menyerupai manusia dalam perang Badar. Yang pertama adalah kisah tentang iblis yang hadir dalam bentuk manusia untuk memotivasi Quraisy. Dalam perang Badar, ada sebuah kisah menarik tentang bagaimana iblis mengambil peran untuk memotivasi kaum Quraisy. Diceritakan bahwa iblis hadir di antara kaum Quraisy dalam bentuk manusia, tepatnya dalam bentuk Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku dari Kinanah yang cukup terkenal. Dengan menyamar sebagai Suraqah, iblis bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada kaum Quraisy agar mereka merasa lebih percaya diri dalam menghadapi umat Islam. Iblis tahu bahwa kaum Quraisy merasa ragu dan takut menghadapi pasukan Muslim yang dikenal sangat berani dan kuat meskipun jumlah mereka sedikit. Untuk mengatasi keraguan ini, iblis berpura-pura menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh, menyatakan dukungannya dan memastikan kepada kaum Quraisy bahwa mereka akan menang dalam pertempuran ini. Kehadiran Suraqah di tengah-tengah mereka memberikan dorongan psikologis yang besar dan meningkatkan semangat juang mereka. Yang kedua, bagaimana iblis mencoba membesarkan hati kaum musyrik sebelum dan selama pertempuran. Sebelum pertempuran dimulai, iblis dalam wujud Suraqah bin Malik berusaha membesarkan hati kaum Quraisy. Iblis berkata kepada kaum Quraisy bahwa mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan peralatan yang lebih lengkap dibandingkan dengan pasukan Muslim. Dia menekankan bahwa jumlah mereka yang banyak dan senjata yang lebih baik akan memastikan kemenangan mereka. Iblis juga menyebarkan kebohongan bahwa pasukan Muslim sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan dan bahwa mereka akan mudah dikalahkan. Ini membuat kaum Quraisy merasa lebih percaya diri dan meremehkan kemampuan pasukan Muslim. Iblis berada di antara barisan kaum Quraisy, memberikan semangat dan mendorong mereka untuk terus bertempur dengan penuh keberanian. Dia memastikan bahwa mereka tidak merasa gentar atau mundur saat menghadapi pasukan Muslim. Iblis juga memainkan emosi kaum Quraisy dengan menekankan kebencian dan dendam kepada umat Islam. Dia mengingatkan mereka akan peristiwa hijrah dan bagaimana umat Islam dianggap telah menghina dan melawan mereka. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dalam bentuk bantuan malaikat yang tak terlihat oleh manusia. Iblis segera menyadari bahwa pertempuran ini tidak seperti yang diharapkan. Dalam sekejap, nantinya iblis akan lari dari medan perang, meninggalkan kaum Quraisy yang bingung dan mulai mengalami kekalahan. Iblis saat itu menyadari bahwa dia tidak dapat menandingi kekuatan ilahi yang membantu kaum muslimin. Persiapan pasukan muslim dalam perang Badar. Sebelum menghadapi pertempuran, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya persiapan spiritual dan moral. Beliau mengajak para sahabat untuk memperkuat keimanan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam sebelum pertempuran, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu berdoa dan bermunajat kepada Allah, memohon kemenangan dan perlindungan bagi kaum muslimin. Doa-doa tersebut tidak hanya meningkatkan semangat pasukan muslim, tetapi juga menanamkan keyakinan
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Nabi Muhammad SAW memilih lokasi pertempuran dengan sangat hati-hati. Pasukan Muslim ditempatkan di dekat sumur-sumur Badar, yang merupakan sumber air penting di daerah tersebut. Dengan menguasai sumur-sumur ini, pasukan Muslim memastikan mereka memiliki akses air yang cukup, sementara membatasi akses musuh. Selain itu, posisi ini juga memberikan keuntungan taktis dalam hal pertahanan dan pengamatan medan pertempuran. Nabi Muhammad SAW mengatur pasukan Muslim dengan pembagian tugas yang jelas dan komando yang terstruktur. Beberapa sahabat utama diberikan tanggung jawab memimpin sayap-sayap pasukan. Sayap kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam, sayap kiri dipimpin oleh Miqdad bin Aswad, barisan depan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Pembagian ini memastikan bahwa setiap bagian dari pasukan memiliki pemimpin yang kompeten dan berpengalaman, yang dapat mengarahkan pasukan dengan baik selama pertempuran. Persiapan logistik dan perlengkapan. Pasukan Muslim yang terdiri dari sekitar 313 orang dipersiapkan dengan perlengkapan yang mereka miliki, meskipun terbatas. Mereka hanya memiliki 2 kuda dan sekitar 70 unta, sementara senjata yang mereka bawa juga terbatas. Namun semangat dan kesiapan mental mereka sangat tinggi. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya persiapan fisik dan logistik, dan setiap anggota pasukan diberi tanggung jawab untuk memastikan persiapan pribadi mereka. Strategi dan taktik militer. Nabi Muhammad menyusun strategi dan taktik militer yang cermat. Beberapa langkah penting termasuk menguasai sumur Badar. Pasukan Muslim memposisikan diri di sekitar sumur untuk mengontrol akses air. Selanjutnya, pembentukan formasi. Pasukan Muslim dibentuk dalam barisan yang rapat dan solid, memastikan setiap prajurit tahu perannya dalam formasi. Selanjutnya, pengintaian dan informasi. Sebelum pertempuran, Nabi Muhammad mengirim pengintai untuk mengumpulkan informasi tentang posisi dan jumlah pasukan Quraisy. Informasi ini sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif. Motivasi dan penguatan semangat. Nabi Muhammad SAW secara langsung memberikan motivasi kepada pasukan Muslim. Beliau menyampaikan kabar gembira tentang pertolongan Allah dan tanda-tanda kemenangan yang akan datang. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan mereka tentang pahala yang besar yang dijanjikan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Penguatan semangat ini membuat pasukan Muslim tetap teguh dan berani menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Doa dan tawakal. Selain persiapan fisik yang taktis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan segala upaya yang bisa dilakukan. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan para sahabat sebelum pertempuran menunjukkan keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa kemenangan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan spiritual, moral, fisik, dan strategi yang matang, pasukan Muslim siap menghadapi tantangan besar dalam Perang Badar. Keimanan yang kuat, kepemimpinan yang bijak, dan taktik militer yang cerdas merupakan kunci keberhasilan mereka dalam meraih kemenangan yang gemilang. Tanda-tanda kemenangan yang disampaikan Nabi Muhammad semalam sebelum perang dimulai. Pada malam sebelum pertempuran Badar, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Doa-doa ini tidak hanya menunjukkan keimanan yang kuat, tetapi juga memberikan ketenangan dan kekuatan spiritual bagi pasukan muslim. Dalam munajatnya, Nabi Muhammad SAW menerima visi dan mimpi yang menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi ini memperlihatkan bagaimana Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kaum muslimin. Tanda-tanda ini memperkuat keyakinan Nabi Muhammad bahwa Allah akan memberikan kemenangan meskipun jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Setelah menerima visi dan mimpi tersebut, Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau menyampaikan bahwa Allah telah menjanjikan pertolongan dan kemenangan dalam pertempuran ini.
Kabar ini memberikan dorongan moral yang sangat besar kepada pasukan Muslim, meningkatkan semangat juang mereka dan keyakinan bahwa kemenangan sudah dekat. Nabi Muhammad juga menunjukkan kepada para sahabat lokasi-lokasi tertentu di medan perang di mana para pemimpin dan prajurit Quraisy akan tewas. Beliau menunjukkan tempat-tempat spesifik di tanah Badar dan berkata, "Ini adalah tempat kematian si fulan, dan ini adalah tempat kematian si fulan." Setelah pertempuran selesai, para sahabat menemukan bahwa orang-orang Quraisy tewas persis di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan keajaiban dan ketepatan firasat Nabi Muhammad, serta semakin memperkuat keimanan dan keyakinan kaum muslimin terhadap bantuan Allah. Dengan bermunajat dan berdoa sepanjang malam, menerima visi dan mimpi tanda-tanda kemenangan, memberikan gambar gembira kepada para sahabat, dan menunjukkan lokasi kematian orang-orang kafir, Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan muslim secara spiritual dan moral untuk menghadapi pertempuran Badar. Keimanan yang kuat dan keyakinan terhadap pertolongan Allah menjadi kunci utama dalam meraih kemenangan besar tersebut. Pemilihan posisi umat Islam yang strategis. Penempatan pasukan muslim di lokasi yang menguntungkan dekat sumber air. Nabi Muhammad SAW memahami pentingnya sumber air dalam pertempuran. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk menempatkan pasukan muslim di dekat sumur-sumur Badar. Ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Dengan menguasai sumur-sumur Badar, pasukan muslim memastikan bahwa mereka memiliki akses air yang cukup untuk pasukan mereka sendiri, sementara membatasi akses musuh ke air tersebut. Ini sangat penting dalam kondisi padang pasir yang kering. Dengan mengendalikan sumber air, pasukan Quraisy dipaksa untuk bertempur dalam kondisi dehidrasi dan kelelahan yang mengurangi efektivitas tempur mereka. Nabi Muhammad memilih lokasi pertempuran dengan cermat, mempertimbangkan faktor-faktor geografis yang dapat memberikan keuntungan defensif bagi pasukan muslim. Pasukan muslim ditempatkan di area yang lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk mengawasi gerakan musuh dan memanfaatkan gravitasi dalam serangan mereka. Pasukan muslim ditempatkan di area yang memiliki perlindungan alami seperti bukit atau pasir yang tinggi yang memberikan perlindungan tambahan dari serangan musuh. Nabi Muhammad juga mengatur formasi pasukan muslim dengan baik, memastikan bahwa setiap prajurit tahu posisinya dan perannya dalam formasi tersebut. Sayap kiri dan kanan dipimpin oleh pemimpin yang berpengalaman, memberikan struktur yang solid dan siap menghadapi serangan dari berbagai arah. Ali bin Abi Thalib memimpin sayap kiri dengan keberanian dan keterampilan berperangnya, ditemani oleh Zubair bin Awam di sayap kanan. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, memimpin dengan semangat juang yang tinggi, didukung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memainkan peran strategis dan memberikan dukungan moral kepada pasukan muslim. Di pihak Quraisy, komando utama dipegang oleh Abu Jahal yang menggunakan strategi pengepungan untuk mencoba mengalahkan pasukan muslim. Sayap kiri, pasukan Quraisy dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah, sementara sayap kanan dipimpin oleh Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Duel pembuka sebelum Perang Badar. Sebelum pertempuran besar dimulai, terjadi duel pembuka antara 3 pahlawan Muslim dan 3 pahlawan Quraisy. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Haris maju untuk menghadapi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah dari pihak Quraisy. Ali, Hamzah, dan Ubaidah menunjukkan keberanian dan keterampilan yang luar biasa dalam pertempuran tersebut. Ali dengan cepat mengalahkan Al-Walid, sementara Hamzah mengatasi Syaibah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ubaidah mengalami luka parah saat menghadapi Utbah, tetapi Ali dan Hamzah segera membantunya dan mengalahkan Utbah. Kemenangan awal ini memberikan dorongan semangat yang besar bagi pasukan Muslim, meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi pasukan Quraisy yang besar. Duel ini tidak hanya membuktikan keberanian dan keahlian para pejuang Muslim, tetapi juga menjadi simbol kemenangan moral yang menguatkan tekad mereka dalam pertempuran yang akan datang. Pengaruh dari kemenangan awal ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa dengan iman dan keberanian, mereka bisa mengatasi musuh-musuh yang lebih kuat dan lebih besar.
Hadis-hadis tentang peran Jibril, Mikail, dan para sahabat dalam perang Badar juga sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat Jibril dan Mikail untuk membantu pasukan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad berkata, Jibril memegang kendali atas 1000 malaikat di sebelah kanan, dan Mikail memegang kendali atas 1000 malaikat di sebelah kiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan keterlibatan langsung malaikat dalam pertempuran. Hadis lain dari Rifa'ah bin Rafi menceritakan bahwa dia melihat seorang pria asing yang tidak dikenalnya memenggal kepala seorang musuh. Ketika ditanya, Nabi menjelaskan bahwa pria tersebut adalah malaikat yang diutus Allah untuk membantu mereka. Terdapat pula hadis-hadis lain yang menceritakan kehadiran para malaikat. Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad beliau bersabda, ketika hari perang Badar kami melihat para malaikat turun dari langit dengan pakaian putih yang bersinar. Hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan malaikat di Badar untuk membantu kalian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Muhammad beliau bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi dan berkata, apa pendapatmu tentang para sahabatmu yang hadir dalam perang Badar? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang terbaik. Jibril berkata, demikian pula dengan malaikat yang hadir dalam perang Badar. Pengaruh malaikat pada semangat pasukan Muslim. Malaikat memberikan semangat dan kekuatan yang luar biasa kepada pasukan Muslim. Mereka merasakan dorongan semangat yang kuat dan kemampuan yang meningkat dalam menghadapi musuh. Hadis-hadis ini memperkuat keyakinan para sahabat bahwa mereka tidak sendirian, melainkan mendapatkan bantuan langsung dari Allah melalui para malaikat. Dalam pertempuran, malaikat-malaikat ini terlibat langsung mengatur barisan, memberikan strategi, dan melindungi para sahabat. Pengaruh kehadiran mereka sangat besar, membuat pasukan Muslim merasa lebih kuat dan berani menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Dengan bantuan malaikat, pasukan Muslim berhasil memenangkan perang Badar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy. Kisah ini menegaskan bahwa iman dan kepercayaan kepada Allah akan selalu membawa pertolongan dan kemenangan. Turunnya malaikat Jibril dan Mikail di perang Badar bukan hanya memperlihatkan kekuatan ilahi, tetapi juga memberikan keyakinan dan semangat juang yang besar kepada pasukan Muslim. Hadis-hadis yang menceritakan kejadian ini menunjukkan bahwa bantuan Allah datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui kehadiran malaikat yang membantu umat Islam meraih kemenangan. Kisah tewasnya Abu Jahal. Pada puncak perang Badar, Abdullah bin Mas'ud berperan penting dalam menemukan dan menghabisi Abu Jahal, musuh besar umat Islam. Di tengah medan yang berdebu dan penuh darah, Abdullah menemukan Abu Jahal yang terluka parah. Meskipun tubuhnya kecil dibandingkan dengan tubuh musuh yang terkapar, keberanian Abdullah sangat besar. Dengan tekad yang bulat dan hati yang mantap, Abdullah mengakhiri hidup Abu Jahal, memastikan kematian pemimpin Quraisy tersebut. Kabar tewasnya Abu Jahal segera menyebar di kalangan kaum muslimin. Mereka bersorak dengan penuh kemenangan, air mata kebahagiaan mengalir saat mereka menyadari bahwa musuh besar mereka telah jatuh. Hati mereka dipenuhi rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan ini. Teriakan takbir menggema di seluruh medan perang, menunjukkan rasa lega dan sukacita yang mendalam. Sebaliknya pasukan Quraisy terpukul keras dengan kabar tersebut. Abu Jahal yang selama ini menjadi simbol perlawanan mereka terhadap Islam, kini tergeletak tak bernyawa. Kekalahan ini membuat mereka kehilangan semangat dan arah. Moral mereka hancur seiring dengan jatuhnya pemimpin mereka yang mereka andalkan. Kematian Abu Jahal menjadi simbol kemenangan yang sangat berarti bagi kaum muslimin. Bagi mereka, ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral yang memperkuat iman dan tekad mereka dalam perjuangan yang lebih besar. Nabi Muhammad bahkan pernah berkata bahwa Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Maka demikianlah kisah wafatnya Fir'aun dari Quraisy tersebut. Abdullah bin Mas'ud menjadi pahlawan dalam kisah tersebut, menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat, bahkan musuh yang paling tangguh pun dapat dikalahkan. Detik-detik kekalahan kafir Quraisy di Perang Badar. Pada puncak Perang Badar, serangan balik umat Islam menghancurkan barisan musuh. Dengan taktik cerdas yang diatur oleh Rasulullah, pasukan Muslim memanfaatkan setiap kelemahan musuh.
Rasulullah memerintahkan pemanah untuk tetap di posisi mereka, melindungi barisan utama, sementara pasukan infanteri menyerang dengan penuh semangat. Jumlah korban tewas dari pihak Quraisy mencapai 70 orang, termasuk pemimpin mereka Abu Jahal. Selain itu, sekitar 70 orang ditawan oleh pasukan Muslim. Di pihak Muslim, sekitar 14 orang wafat sebagai syahid dalam pertempuran tersebut. Kemenangan ini sangat menentukan, memberikan dorongan moral yang besar bagi umat Islam dan menandai kekalahan telak bagi Quraisy. Banyak dari pasukan Quraisy yang melarikan diri dari medan perang dalam keadaan panik dan putus asa. Kekalahan besar ini menyebabkan kerugian besar bagi Quraisy, baik secara fisik maupun moral. Mereka kehilangan banyak prajurit dan pemimpin yang sebelumnya menjadi tulang punggung perlawanan mereka terhadap Islam. Sementara itu, kemenangan di Perang Badar memberikan keyakinan dan semangat yang tak tergoyahkan bagi umat Islam untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Pengaruh Perang Badar bagi dakwah Islam. Kemenangan di Perang Badar membawa dampak besar bagi umat Islam di Madinah. Posisi mereka semakin kuat dan kemenangan ini menarik banyak orang untuk masuk Islam. Melihat kekuatan dan pertolongan Allah yang nyata, keberhasilan ini memotivasi kaum muslimin untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa dengan iman yang kuat dan strategi yang tepat, mereka dapat mengatasi segala rintangan. Kemenangan ini juga meningkatkan kepercayaan diri umat Islam secara signifikan. Mereka kini lebih berani dalam menyebarkan dakwah Islam di seluruh Jazirah Arab. Keberhasilan mereka di Badar menjadi bukti nyata bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan ini menarik lebih banyak pengikut serta mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perang Badar memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Pertempuran ini menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat, strategi yang cerdas, dan pertolongan Allah, segala tantangan dapat diatasi. Kemenangan ini menguatkan semangat juang para sahabat dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Semoga kita semua dapat meneladani semangat juang para sahabat Nabi dan terus berusaha untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.